Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kemerdekaan Indonesia atau PPKI sepakat menghilangkan 7 kata pada sila pertama Pancasila. Penghapusan 7 kata yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ini dilakukan demi menerima suara keberatan warga non-muslim dari kawasan Indonesia Timur terhadap keberadaan 7 kata tersebut. Dan dengan pemahaman tentang hakikat kita harus mendahulukan kepentingan nasional ketimbang kepentingan golongan, kelompok Islam akhirnya kan mendrop 7 kata itu. Dan boleh dibilang tanggal 18 itu betul-betul monumen di mana kita bisa mengambil satu keputusan yang bukan hanya didasarkan pada prinsip-prinsip majoritarian, tapi betul-betul pada prinsip-prinsip kemaslahatan bersama. Menurut saya itulah mungkin fase yang paling ideal di mana kita bisa betul-betul membangun semangat civic nasionalisme yang punya jejak panjang di dalam kebangsaan Indonesia. Semangat demi cita-cita kemerdekaan juga memotivasi banyak kalangan untuk ikut mengangkat senjata. Selama masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan dari tahun 1945 hingga 1949. Namun, setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh pemerintah Belanda pada akhir tahun 1949, semangat nasionalisme Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan pemaknaan baru, terutama tantangan pemaknaan yang lebih kontekstual atau sesuai dengan alam kemerdekaan. Puncak nasionalisme itu adalah yang terukur berdasarkan kemajuan-kemajuan. Kalau istilah saya, ketika martabat itu bisa diwujudkan. Martabat itu memang bebas dari penjajahan, tetapi martabat manusia itu diukur dari pemenuhan kebutuhan-kebutuhan, yaitu kesejahteraan. Jadi proklamasi adalah modal ketika kita membuka peluang, menciptakan peluang sendiri untuk mencapai kemajuan-kemajuan, sehingga martabat kemanusiaan kita sebagai individu, sebagai bangsa itu bisa kita wujudkan dalam level tentu yang bukan hanya pantas ya, tetapi di atas bangsa-bangsa yang lain. Sejak era pemberlakuan demokrasi parlementer pada dekade tahun 1950-an hingga masa demokrasi terpimpin yang tumbang pada tahun 1966, upaya pemaknaan baru terhadap nasionalisme Indonesia mengemuka dalam berbagai bentuk. Dari debat-debat intelektual, dalam pembahasan konstitusi kenegaraan di parlemen dan konstituante, hingga aksi-aksi militer untuk mempertahankan keberlangsungan negara Republik Indonesia dari rongrongan kelompok-kelompok pemberontak. Indonesia ini memang dibentuk dalam berbagai latar belakang kesuku bangsaan, etnik, dan juga latar belakang ideologi, tapi itu jangan dipandang sebagai sesuatu yang menyebabkan kita harus mengatakan bahwa kita berantakan. Enggak. Justru itu adalah suatu proses pendewasaan untuk memahami diri kita. Saat kepemimpinan Presiden Soekarno secara resmi tumbang pada tahun 1967 dan berganti dengan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto, gagasan nasionalisme kebangsaan Indonesia juga kembali mendapatkan pemaknaan baru. Salah satu bentuk pemaknaan baru atas nasionalisme yang selalu ditonjolkan pemerintahan Orde Baru adalah pembangunan fisik wilayah Indonesia dan upaya peningkatan kemakmuran kehidupan rakyat. Nah, Orde Baru adalah suatu rezim lahir dari konflik hebat, dan juga
pembangunan. Meski relatif sukses menghadirkan pembangunan fisik, seperti pembangunan infrastruktur dan penurunan angka kemiskinan pada masa kekuasaan Orde Baru, pembangunan yang bersifat non-fisik cenderung diabaikan. Sebenarnya kelemahan Pak Harto itu hanya satu. Dia membangun ekonomi, seterusnya dan berhasil, dan bangunan nasionalismenya juga jelas. Dia rumuskan Pancasila, demokrasi Pancasila dengan landasan nasionalisme, itu jelas juga. Ada dua yang menyebabkan Pak Harto dalam perjalanannya akhirnya harus mengundurkan diri. Apa? Dalam prosesnya kemudian dia menciptakan satu sistem pemerintahan yang lebih otoriter. Dia menyimpang dari bahkan demokrasi Pancasila akhirnya tidak menjadi demokratis. Lalu kemudian ada dewi fungsi segala macam. Akhirnya pemerintahannya menjadi lebih otoriter. Yang kedua adalah karena korupsi. Walaupun sekarang kenyataan korupsi itu terus berlanjut. Sepanjang sebagian besar masa kekuasaan Presiden Soeharto, persoalan-persoalan keadilan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia bukan hanya kurang diperhatikan, namun juga kerap dikebiri. Tidak aneh, saat tumbang akibat gerakan reformasi pada tahun 1998, kekuasaan rezim Orde Baru meninggalkan bertumpuk-tumpuk masalah. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini. Sejak mulai reformasi ini kan mengalami krisis, apa yang saya sebut krisis emotional trust, krisis saling percaya.